Penuh intrik dan penuh drama ketika kita berbicara terkait skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Kali ini saja sudah mulai berdatangan ahli forensik yang benar-benar memberikan keterangan yang sangat menyejukkan bahwasanya betul sekali ijazah Pak Jokowi itu terbukti asli, dan tentunya orang biasa pun, orang bukan pakar hukum pun sudah mengerti bahwasanya tukang fitnah ijazah palsu ya pasti akan mengalami dan menghadapi ancaman pidana yang sangat berat. Apalagi ada satu orang yang memang pernah menjadi tersangka dan tentu saja vonisnya akan menjadi lebih berat. Namun kali ini kita akan melihat pula bagaimana drama yang terjadi. Refly Harun ya sepertinya kok mendadak terkesan cuci tangan ya dengan kasus ini dengan mengatakan saya menolak disebut pendukung Roy Suryo CS. Waduh, ada apa nih setelah sebelumnya undang podcast, membuat podcast bareng terkait tudingan ijazah palsu, kok sekarang mendadak gak mau disebutkan pendukungnya? Padahal beliau juga kan ikut berkoar rekan-rekan. Lalu bagaimana jalan ceritanya? Langsung kita saksikan bersama-sama. Cara Mas Roy Suryo untuk membuktikan soal bahwa ijazah itu palsu atau tidak, karena itulah, dia merasa itu yang kami konyolnya dia ini. Mas Roy Suryo mengatakan bahwa salah satu caranya untuk melihat ijazah tersebut secara teknis supaya apa tadi istilahnya bisa di-scan segala macam bahasa-bahasa tadi. Betul. Gini loh, mereka ini bukan pihak resmi yang ditugaskan untuk nggak ada ini ilmu pengetahuan, ilmu gantian Mas Roy Suryo. Silakan Bang Sylvester. Mereka ini ya kan, saya tidak mengakui mereka karena mereka bukan pihak resmi. Loh, aset bangsa. Saya juga nggak ngakuin. Ini aset bangsa peneliti. Aset bangsa buat Anda. Betul. Buat saya enggak. Oh gitu ya. Oh enggak suka-suka. Peneliti diakui. Punya sertifikat. Di sini tidak diterima, kami juga nggak diterima gimana? Dulu deh, jangan kan malu dilihat sama pemirsa. Silakan Mas Sylvester. Maksudnya Bapak ini tadi udah ngomong lagi atas nama rakyat. Sekarang aset bangsa. Nggak usah Pak. Kami nggak perlu itu. Oh nggak perlu. Kita sekarang ngomong masalah. Parah sih, memang cocok. Cara cocok, matching. Dan ada yang panci, ada yang kompor. Saya hidup di negara hukum, ya kan? Bukan saya hidup di negara penelitian yang begini, karena bukan bidang saya juga, ya kan? Yang saya hadapi dalam hidup saya adalah hukum, ya kan? Ketika saya melanggar hukum, ya saya terjerat hukum. Gitu loh. Sekarang ini mereka ini hanya menganalisa terus membuat narasi, ya kan? Kita tidak tahu betul atau salahnya, ya kan? Tapi kalau yang kayak dari Mabes Polri 100% saya mengatakan itu betul. Gitu loh. Ya kan? Terus dari UGM mengatakan itu asli, saya setuju 100%. Ya kan? Jadi kalau kawan-kawan ini UGM dia nggak percaya, ya kan? Terus Mabes Polri dia nggak percaya, saya nggak tahu lagi. Jadi ini beda Mas Roy. Saya mempercayai UGM sebagai yang mengeluarkan ijazah resmi. UGM belum tentu benar 100%. Bahaya ini orang. Sekelas UGM saja beliau ragukan, apalagi kampus saya dan kampus kalian. Bahaya. Yang pernah ya tapi gini loh, ya kan, ketika Bank Indonesia mengeluarkan uang, Bank Indonesia mengatakan oh ini uang asli produksi kami, gitu loh. Itu pun yang dilakukan oleh UGM. Makanya kampus sehebat UGM, termasuk ada teman-teman Pak Jokowi begitu banyak berfoto mengatakan ini ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi pernah berkuliah di situ, ini ijazah kami. Gitu loh. Jadi kalau Mas Roy nggak bisa nggak percaya, ya silakan gitu loh. Membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana? Besok-besok kita minta legalisir sama Om Tompel. Kritik terhadap Roy Suryo CS ini juga masih belum reda yang disampaikan beberapa pihak. Bahkan diantaranya adalah pakar telematika yang juga merupakan latar belakang dari Roy Suryo sendiri, Tribuners. Meski sama-sama sebagai pakar telematika, sosok pakar telematika yang satu ini yaitu Abimanyu Wahyu Widajat begitu ya, ini menegaskan kalau Roy Suryo atau bahkan Rismond Sianipar ini bukan temannya. Nah, Abimanyu ini bilang bahwa ada perbedaan antara cara beliau melakukan penelitian
dan juga uji digital forensik begitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar. Menurutnya tindakan Roy Suryo bersama Rismon dan Dr. Tifa mengenai ijazah dari Pak Jokowi dan juga skripsi Pak Jokowi ini sudah melanggar hukum, karena menurut Abimanyu sebagai pakar telematika mestinya penelitian dilakukan atas dasar permintaan penegak hukum. Karena sebelumnya kan Roy Suryo ini mengaku hanya diminta oleh TPUA begitu ya untuk meneliti ijazah dan skripsi Pak Jokowi. Mau cuci tangan, nggak bisa berguso. Jokowi tanpa memang adanya pelibatan penegak hukum di baliknya. Abimanyu pun menekankan bahwa ia bukanlah teman dari Roy Suryo, meskipun memang beberapa kali juga dalam kesempatan yang sama memang berbincang atau misalnya dalam sebuah podcast begitu ya, Tribuners ya, yang mana Abimanyu ini juga menganggap bahwa teman memiliki intensitas bertemu dan komunikasi yang tinggi ini bukan hanya sebatas kenal saja. Ia juga bercerita bahwa selama ini cara penelitian yang dilakukan oleh Abimanyu dan juga Roy Suryo CS ini berbeda. Satu hal yang membedakan adalah soal etika publikasi dari hasil penelitian ini, Tribuners. Keterangan soal hasil penelitian yang diberikan oleh Abimanyu ini hanya pada penegak hukum yang berkaitan dengan objek yang memang diminta untuk diteliti. Sementara itu, untuk kepentingan media, biasanya Abimanyu hanya menjelaskan secara umum dan tidak masuk ke detail atau inti dari perkara yang memang sedang diselidiki dan masuk ke ranah kepolisian. Hal ini diakui Abimanyu dilakukan memang untuk menjaga ketenangan publik begitu ya, Tribuners ya, sehingga Abimanyu ini menegaskan hal ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS yang memang benar-benar detail menunjukkan setiap part dari penelitian yang juga sudah dilakukan terhadap ijazah maupun skripsi dari Pak Jokowi. Abimanyu ini juga mempertanyakan cara Roy Suryo dan Rismon untuk mendapatkan foto skripsi dari Universitas Gadjah Mada, karena menurut Abimanyu kalau Roy Suryo dan Rismon memfoto skripsi Jokowi secara diam-diam ini juga masuk ke menyalahi aturan, sehingga menurutnya hasil penelitian skripsi dan ijazah Pak Jokowi ini juga bukan untuk dipublikasikan ke masyarakat. Kalau menguji keaslian ijazah itu kalau misalnya ada terbit yang lain juga ijazah, ini mana yang asli dan seterusnya, barangkali sebagian itu bisa dibawa ke pengadilan. Tapi kalau yang diuji adalah urusannya apakah ijazah ini asli dalam arti produk dari akademik yang melahirkan ijazah ini, ya, itu asli atau tidak, itu bukan di pengadilan mestinya, ya. Karena apa? Yang menentukan, yang menerbitkan ijazah itu adalah Fakultas Kehutanan, jurusan Fakultas Kehutanan begitu. Mestinya dari Fakultas Kehutanan itulah yang dia akan menelusur proses dari awal daftar sampai terakhir seluruh kegiatan akademiknya sehingga melahirkan uji uji skripsi dan seterusnya, terus melahirkan ijazah. Jadi kalau itu tiba-tiba produk ijazahnya asli atau tidak asli, kalau dalam dunia akademik dan pengalaman saya membuktikan ijazah asli dan tidak asli dalam kepala daerah itu tidak seperti itu, ya. Jadi tetap juga yang menentukan dia penerbit ijazah itulah yang menentukan dia asli atau tidak asli. Dengarkan ya Om Roy. Untuk bisa orang menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu verifikasinya KPU. TPU apa itu? Tim pembela apa itu? Itu apa? Institusi apa? Kenapa justru kalian yang begitu terasa seperti hakim di atas segala hakim di Republik ini untuk menentukan sah tidaknya satu? Betul, gas Pak Ustadz. Itu bagaimana itu, Zam? Please, tolong. Bagaimana bisa apa itu? Tim apa itu? Kenapa begitu? Gini. Jadi coba lihat dulu, Zam. Dengar dulu. Tadi waktu antum ngomong anak dengar. Sekarang anak ngomong. Maksud saya begini, Bos. Sekarang ini pemerintahan baru. Saya itu dengar langsung dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu bahwa ya wes, sabar ngabalin karena kan ini sebentar lagi saya selesai. Mungkin saya selesai, sudah selesai. Terus kalau Presiden Jokowinya sudah selesai, masih terus dituntut soal ijazah. Mau ada apa
meyakinkan bahwa itu ijazahnya keaslian aja bagi. Nggak bisa, Bos. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 pasal 35 huruf C tuh, gue jelasin lagi. Ya, sudah menjelaskan ketika permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kepentingan umum, maka jaksa wajib mengenyampingkan perkara tersebut. Diwajibkan loh. Jaksa saja suruh diwajib menyampingkan, apalagi polisi. Nggak bisa, harus dikesampingkan bagaimana caranya. Walaupun menghalalkan segala cara sekalipun. Artinya udah nggak bisa diungkit-ungkit tuh masalah ijazah palsu Pak Jokowi katanya. Gitu loh. Itu bukan palsu, karena yang membuat ijazahnya saja UGM udah mengakui bahwa artinya pembuktiannya itu ada di kampus. Ini untuk televisi tolong dong pertemukan Pak Wibowo dengan Om Roy Suryo. Ini enak pasti melihat debat mereka. Gitu loh. Yang menanggung pembuktiannya itu adalah kampus, bukan Pak Jokowi. Kampus itu udah mengatakan ijazah palsunya Pak Jokowi itu asli. Ya dikejar, jangan Jokowi lagi. Kampusnya dikejar UGM, tempat kau kuliah tuh, Rismon, Roy Panci. Tempat kau kuliah itu kau kejar, jangan Jokowi. Kalian nih rombongan panci ini nggak pernah habis-habis pancinya. Ya. Jadi beban pembuktiannya itu ada di UGM, karena UGM itu menyatakan bahwa si Pak Jokowi ini ada temannya, satu kampus, ada skripsinya, ada ininya. Udah itu selesai kok. Itu kan juga banyak berpandangan, Bang. Apalagi cuma analisa riset itu juga bukan asli loh. Kata siapa? Enggak, pertanyaan. Kata siapa? Dia meriset ijazah. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barja. Itu pertanyaan juga. Kan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Kalau dia nggak puas, cobalah Rismon, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik, ya. Nah, Kapoldanya siapa? Kapolri siapa? Lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismon jadi presidennya, kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri. Nah, nanti figurnya Jokowi cari, jadilah warga kau di situ, di negara Panci itu, buatlah negara itu negara Panci namanya, Rismon, ya. Kau presidennya, wakilnya Roy Suryo, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mama yang ompong-ompong itu yang jadi warganya, warga negara Panci. Jadikanlah dia mereka tuh warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri. Anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh Menteri Hukum dan HAM-nya itu si Rafli Harun dengan Roy Kojinuddin Ahmad Kojinuddin. Jadikan itu Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Biar kalian puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu, bikinlah undang-undang sendiri. Bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah di Cicengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Ya, pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Rismon jadi presidennya, Roy Suryo jadi wakil presidennya, Dr. Tifa jadi menterinya, Ahmad Kojinuddin jadi menteri Hukum dan HAM, Rafli Harun jadi menteri Menko Polhukam, ya. Lalu ada emak-emak yang ompong-ompong itu yang giginya patah-patah semua itu suruh jadi warga negaranya itu. Gitu loh. Biar negara itu negara Panci akur tuh di Ciseng. Saya kasih tanah 1 hektar gratis. Yang penting jangan ganggu Indonesia. Nah, dengar nih, dikasih tanah gratis. Dengar tuh. Ini gue jadi pertanyaan Roy Suryo itu tidak percaya lapor. Kalau nggak percaya bikin negara sendiri, kan tanahnya udah gue kasih. Ya, bikin negara sendiri namanya negara Panci. Presidennya Rismon Sianipar, wakilnya si Roy Panci. Gitu loh. Ya sudah, bikin negara sendiri. Gitu loh. Tetapi habis main negara-negaraan, siap-siap aja ditangkep. Dibilang makar. Mana ijazah kamu? Ini Om ijazahnya. Sudah diuji di lab forensik belum sama Rismon Sianipar?
Belum Om. Waduh, kenapa belum? Belum ada waktu Om. Memangnya harus? Ini bisa nanti dikatakan palsu. Lah kok palsu? Lah Bapak Jokowi punya saja yang rektor bilang asli, dia bilang palsu. Waduh. Harus ya, harus kasih ke dia ya untuk uji lab forensik. Oh ya baik Om. Ya baik ya. Saya tidak mengatakan bahwa tuduhan mereka salah atau benar, tidak. Ini jangan main-main. Yang berhak mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu, yang berhak mengatakan Jokowi sekolah di sini dan kuliah di sini bukan orang jalanan. Yang berhak menentukan mengatakan bahwa Jokowi itu kuliah di UGM, tamat di UGM, dan ijazahnya UGM asli hanya perguruan tinggi universitas. Ketika itu sudah memberikan jawaban, selesai. Apabila mengatakan ini tidak jujur UGM, Anda sudah masuk tuduhan kedua, menfitnah UGM. Ini baru nanti aduan setelah UGM ya. Iya, bisa lagi nanti yang menggugat bukan cuma Jokowi, tetapi juga UGM. Jangan pernah berbuat seenaknya kepada orang lain. Ingat, hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam maka itulah yang kita tuai. Allah pertegas lagi. Wa in asatum falahafa iza jawadul akhirotiliasu juhakum. Jika kamu berbuat jahat, berarti kamu sudah siap dengan balasannya.